Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepada Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Santa Katarina mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, untuk karya pelayanan di gereja pada usia yang masih muda, pada umur 15 tahun. Dan ia sungguh menyadari diri sebagai pribadi yang kecil dan sederhana. Maka menjadi nyata seperti yang disampaikan Yesus dalam doanya, bahwa Yesus bersyukur kepada Allah bahwa segala misteri kerajaan disembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi dinyatakan kepada orang kecil. Santa Katarina mendapat karunia ini. Ia mengalami rahmat kasih Tuhan yang begitu besar sejak usia yang masih muda. Dan Santa Katarina sendiri belajar bagaimana ia mesti menjalani hidupnya. Dan ia mengupayakan di tengah pergolakan gereja pada masa itu, ketika Paus bahkan harus mengungsi di Avignon, Prancis. Ia mengusahakan dengan mengirim surat kepada para raja pada waktu itu untuk bisa menerima gereja dan Paus kembali, sehingga Paus pun dari pembuangannya di Avignon akhirnya bisa kembali ke Roma. Dengan segala kerendahan hatinya, ia mengupayakan perdamaian gereja. Maka ia pun diangkat sebagai seorang pujangga gereja karena ia banyak menuliskan tulisan-tulisan rohani yang ia sampaikan kepada para pemimpin politik pada waktu itu untuk mengupayakan perdamaian gereja. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga kita pun juga bisa belajar untuk menerima Yesus Tuhan di dalam hidup kita. Kita juga belajar untuk bisa bersikap lemah lembut dan rendah hati, dan mengupayakan damai di dalam kehidupan bersama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.